Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Graha Mu'alaf, Edi Prayitno dan Menachem Ali Official. Dan selamat berjumpa kembali pada kesempatan ini. Seperti biasa, kali ini kita live-nya bukan malam Jumat ya, tapi karena ada sesuatu mundur satu hari menjadi malam Sabtu akhirnya. Dan seperti biasa, kita masih bersama dengan Ustadz Menachem Ali. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menyambung pembicaraan minggu kemarin, Ustaz. Jadi soal rame-rame gonjang-ganjing soal nasab itu kemarin kayaknya memang belum ada final ya, pembicaraan final. Dan kemungkinan itu nanti akan dibahas kembali. Dan kalau kita melihat perkembangan di media, ini masing-masing kubu masih saja ini terus-terusan. Jadi saling saling mengklaim, saling menuduh dan sebagainya. Jadi kemungkinan ini memang harus ada pertemuan final nantinya. Kita harapkan ada pertemuan final biar diputuskan bersama-sama dan supaya ini tidak berkelanjutan ya. Apalagi kita menghadapi pemilu sebentar lagi, supaya keadaan sesama Islam ini tidak saling berbenturan gitu Ustaz ya. Kemudian untuk masalah ini itu kelihatannya sekarang kan ada dua kubu ini. Yang satu menuduh bahwa Robitoh Alawiyah itu adalah tidak nyambung, atau bahkan ada yang lebih lebih keras lagi, dia mengatakan tokoh fiktif lagi. Dari kalangan yang kontra. Kemudian dari pihak Robito sendiri, beliau mengakui bahwa nasab Ba'alawi itu adalah memang nasab historis. Ada keterlanjutan, ada sejarah dan sebagainya. Jadi masing-masing kubu ini kalau kita lihat di media itu masing-masing menunjukkan bahwa ini masih eksis, tetapi yang kontra, oh tidak, bahkan ada yang secara frontal menuduh fiktif segala macam. Mungkin Pak Ali bisa menanggapi soal ini. Silakan Pak Ali. Iya. Kalau kita mencermati diskursus atau wacana yang berkembang sampai hari ini, wacana yang saling berbenturan itu, yang saling berkonflik itu, sebetulnya kan merujuk pada seorang patriarh yang sangat-sangat diagungkan keberadaannya. Dari kelompok Robitoh Alawiyah menganggap bahwa Imam Ubaidillah itu adalah tokoh historis. Artinya tokoh yang pernah hidup dalam sejarah. Meskipun catatannya itu sunyi dalam rentang waktu 500 tahun sebelum abad ke-8 Hijri atau abad ke-9 Hijri. Jadi pada abad ke-4, abad ke-5, abad ke-6, abad ke-7, dan abad ke-8 awal, catatan mengenai tokoh yang bernama Ubaidillah itu memang sunyi sama sekali. Tidak ada catatan satupun. Ini menurut dokumen-dokumen yang bisa kita baca dari sumber-sumber kitab-kitab nasab yang kita warisi dari generasi awal. Dan Robitoh Alawiyah sebetulnya mengakui bahwa dokumen awal itu memang tidak ada catatan mengenai sang tokoh yang bernama Imam Ubaidillah ini. Baru muncul pada masanya Habib Ali Asyakran. Dan itu saya kira disepakati di antara kubu Robitoh Alawiyah dengan kubu dari peneliti yang berasal dari tesisnya Kiai Imaduddin. Dari sini sebetulnya ada sesuatu yang dapat kita pikirkan, meskipun dalam perspektif yang berbeda ya. Kalau dalam perspektif Robitoh Alawiyah, catatan generasi awal yang tidak dapat kita temukan itu
bukan berarti tokohnya itu tidak pernah ada. Bisa jadi itu ada, meskipun catatannya itu belum ditemukan atau memang tidak tercatat, tetapi itu dapat terbaca melalui dokumen-dokumen belakangan, sehingga bisa dipastikan itu tokoh historis karena para ahli nasab generasi belakangan mengkonfirmasi itu, mengakui. Ya. Ini dari perspektif Rabithah Alawiyah. Berarti itu tokoh historis. Dan nasabnya itu nyambung dari jalur laki-laki. Karena Ubaidillah itu tokoh historis dan itu nasabnya nyambung dari garis laki-laki. Sehingga orang-orang yang kita kenal sekarang dengan sebutan habaib itu sah dan valid dianggap sebagai dzurriyyah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke. Tetapi di lain pihak, perspektif dari Kiai Haji Imaduddin, mungkin juga kita bisa ikuti kajian yang dilakukan oleh Sayyid Qari yang dari Aceh itu ya. Sebetulnya ada satu kesamaan pandangan bahwa Ubaidillah atau Imam Ubaidillah itu tokoh fiktif. Tokoh yang tidak pernah hidup dalam sejarah. Tokoh yang memang tidak pernah ada dalam sejarah. Dan itu dikuatkan dengan adanya tidak ada catatan apapun pada kitab-kitab nasab generasi terdahulu. Mulai abad ke-4 Hijri, ke-5 Hijri, ke-6 Hijri, ke-7 Hijri, ke-8 Hijri, 8 awal Hijri, tidak ada catatan sama sekali di kalangan ahli nasab mengenai tokoh yang bernama Ubaidillah itu. Sehingga bagaimana mungkin ini bisa dihubungkan sebagai keturunan Nabi? Karena catatan saja tidak ada. Artinya ketiadaan catatan itu semakin membuktikan bahwa tokoh ini memang tidak pernah ada. Itu menurut Tengku Qori. Ya, menurut dari tesis dari Kiai Imaduddin. Ini dua wacana yang sama-sama ekstrim. Ya, ekstrim. Di tengah-tengah kita, ini wacana yang sangat ekstrim. Tetapi kita harus melalui tahapan kajian ya, dari data-data yang sudah dibahas oleh para ahli. Sejak kapan nama Abdullah atau nama Ubaidillah yang merujuk pada satu person itu dikaitkan dengan tokoh yang kita sebut dengan patriah tadi? Saya ulangi lagi supaya nggak salah paham. Sejak kapan nama tokoh Abdullah sebagai keturunan Ahmad Al-Abah, yang sebetulnya nasabnya itu nyambung kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tokoh Ahmad Al-Abah ini. Tapi masalahnya apakah dia punya putra yang bernama Ubaidillah ataukah tidak? Ini yang kemudian diperselisihkan. Ya. Sekali lagi, kalau kita cermati dari dua kubu ekstrim ini, nampaknya tidak akan pernah ketemu. Tapi kita tahu, catatan sejarah kitab apa yang pertama kali menyebutkan nama Abdullah sebagai putra kandung dari Ahmad Al-Abah, yang menyebutkan sebagai putra dari Ahmad Al-Abah? Kitab apa yang menyebut itu? Kitab sejarah, Pak Edi. Oh, ya? Ada sejarah kitabnya ini. Kitab sejarah yang pertama kali menyebutkan nama Abdullah sebagai putra Ahmad Al-Abah, yang nanti nyambung ke atas itu sampai kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui jalur Sayyidina Husain ibni Ali, putra dari putrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira yang saya maksud, Pak Edi, paham ya? Paham, ya. Kitab ini yang sebetulnya sama-sama menjadi rujukan dari dua kelompok yang berseberangan tadi. Kitab apa itu? As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk. Jadi ini kitab yang sudah dibaca oleh kedua belah pihak. Kedua belah pihak. Dua kubu sama-sama membaca kitab ini. Dan itu ditulis oleh seorang ahli sejarah yang dikenal namanya Bahauddin Abi Abdullah Muhammad ibn Yusuf ibn Yaqub Al-Janadi.
Makanya dalam diskusi-diskusi kitab As-Suluk langsung saja disebut nama tokohnya, nama pengarangnya, nama penulisnya, nama muarrikhnya, nama ahli sejarahnya. Disebut siapa? Al-Janadi. Dan kita tahu beliau dikenal lakopnya dengan sebutan Al-Yamani Asy-Syafi'i. Artinya beliau berasal dari Yaman. Ini menarik. Ini sejarawan yang paling awal yang menyebutkan nama tokoh Abdullah, bukan Ubaidillah ya, menyebutkan nama tokoh Abdullah bin Ahmad Al-Abah yang katanya nyambung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nasabnya. Dan beliau hidup tahun berapa? Beliau hidup tahun 730 Hijri. Berarti abad ke-7 ya? Bukan, abad ke-8. Oh, jadi 730 Hijri itu masuk kategori abad ke-8 Hijri. Ya. Abad ke-8 Hijri itu kalau disejajarkan atau dikonversikan ke dalam Masehi itu sama dengan abad ke-14 Masehi. Kita harus tahu cluenya. Abad 14 Masehi itu masuk kategori abad pertengahan, bukan? Masuk kategori abad pertengahan. Iya. Ya. Kalau masuk kategori abad pertengahan, kita bisa tahu bagaimana situasi di Yaman pada masa itu dan masa-masa sebelumnya. Di Yaman. Apakah di sana ada komunitas Kristen Arab ataukah tidak? Maksudnya ada kelompok Kristen dengan Islam? Di zaman-zaman itu, kekristenan Arab itu luar biasa. Memiliki peradaban, bahkan memiliki catatan-catatan silsilah. Oh, dari kelompok orang-orang Kristen ini ya? Ya. Dan Yaman jangan dianggap sebagai Yaman yang Islami secara mutlak. Tapi Yaman itu merupakan kawasan melting point. Kawasan yang menjadi titik temu dari semua tradisi, baik itu yang Muslim, kemudian yang Kristen ada di sana. Itu Kristen Timur, Koptik itu ya? Kita kenal dengan sebutan Kristen Ortodok. Oh, ya? Ortodok Timur. Yaman waktu itu, dalam sejarah di masa klasik itu ada diperintah oleh Raja Abraha. Pernah dengar kisah ini? Raja Abraha. Raja Abraha itu sebetulnya representasi dari kekristenan Yaman. Dan berkaitan dengan persoalan nasab itu menjadi bagian dari tradisi orang-orang Yaman Kristen. Oh, dari kelompok Kristen malah sudah ada. Sudah ada. Nasab ini. Sudah ada. Dan kita bisa tahu bahwa ada memang sejarah yang harus diungkap di situ. Untuk berbicara mengenai kitab yang dikarang oleh Bahauddin Abi Abdullah Muhammad ibn Yusuf ibn Yaqub Al-Janadi Al-Yamani Asy-Syafi'i. Ya. Maksudnya bagaimana? Kita nggak mungkin bisa memecahkan teka-teki di antara dua diskursus yang saling berseberangan kecuali merujuk pada tradisi kekristenan Arab di kawasan Yaman. Kala itu ya. Maksudnya bagaimana? Begini Pak Edi. Tradisi kekristenan Yaman itu nasab seorang perempuan itu bisa digantikan dengan sosok laki-laki. Maksudnya nasab dari jalur perempuan. Kalau misalnya ada nasab ya. Nasab laki-laki, kemudian punya anak perempuan. Anak perempuan ini kemudian posisinya bisa digeser menjadi menantunya. Oh, menantunya masuk. Menantunya bisa masuk ke situ. Oh, itu boleh. Dan tradisi itu bisa kita baca dalam Alkitabul Muqaddas. Oh. Alkitabul Muqaddas yang versi bahasa Arab sendiri. Ini kitabnya dalam tradisi ini ya, kekristenan Arab khususnya di kawasan Yaman. Kita tahu bahasa orang Yaman itu kan sebetulnya tidak jauh beda dengan bahasa orang-orang Ethiopia. Oh. Bahasa orang-orang Ethiopia mereka menyebutnya Leshana Negusha. Bahasanya Najasyi. Nah, bahasa Arabnya menyebutnya Najasyi. Najasyi itu bukan nama orang Pak Edi.
Oh. Itu istilahnya sama dengan raja, sama dengan sultan kalau bahasa Arabnya, sama dengan apa itu, malik, raja, secara harfiah begitu. Tapi mungkin karena kita kekurangan literasi menyebutnya itu nama orang, Najasyi, Raja Najasyi. Kalau menyebut Najasyi itu ya raja, raja itu ya Najasyi. Seperti Fir'aun itu ya. Fir'aun itu dikira nama orang, padahal itu raja. Iya. Gelar dalam bahasa Koptik, Iya. Pharaoh kalau bahasa Ibraninya. Negusha itu dalam bahasa Koptik, ya. Dan kalau menyebut kitab, mereka menyebutnya dengan istilah ketabah. Mirip dengan bahasa Arab, ya. Dan bahasa orang-orang Yaman itu bahasa Arab khas selatan. Kalau menyebut istilah atau huruf Qaf, biasanya itu bergeser menjadi huruf G. Misalnya mustaqim menjadi mustaqim. Oh. As-saqaf menjadi as-saqaf. As-saqaf. Ya kan? Komis menjadi gamis. Kita gamis. mengenalnya menjadi gamis. Itu pengaruh dari bahasa Arab dialek Yaman. Orang-orang Kristen Yaman itu juga menggunakan dialek yang sama. Dan cara penulisan nasab itu melegalkan nama tokoh perempuan yang ada silsilahnya itu digeser dengan suaminya dan dimasukkan ke situ. Kita bisa lihat di mana? Kita bisa lihat di Injil Lukas. Injil Lukas pasal 3. Injil Lukas pasal 3. Udah ketemu? Ya, Pak, ayatnya. Injil Lukas pasal 3 ayat yang ke-23 sampai 24 atau 23 aja. Coba diterjemahkan. Lukas pasal yang 3, ketiga ayat 23. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Coba dibaca pelan-pelan. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Dia anak Yusuf, anak Eli. Ya. Kalau yang versi Alkitab berbahasa Arab, ya, kita bisa lihat versi apapun, mau versi Fandi, mau versi apapun yang terbit dalam versi bahasa Arab, selalu dan memang selalu teksnya berbunyi sama seperti yang dimaksud dalam terjemahan itu. Di sini dikatakan wa huwa ala ma kana yudhannu ibn Yusuf ibn Hali. Jadi dia itu dinisbatkan pada siapa itu? Nama tokoh Yusuf bin Heli. Jadi Nabi Isa alaihissalam atau Yesus al-Masih, kalau versi bahasa Arabnya itu ya, itu dianggap sebagai putra Yusuf bin Heli. Dianggap sebagai putra Yusuf bin Heli. Pertanyaannya, apakah Yesus al-Masih atau Isa al-Masih itu putra kandung dari Yusuf? Bukan. Bukan. Tapi putra kandung dari Maryam atau Maria. Tapi di sini nama Maryam nggak muncul. Tidak muncul. Tapi yang muncul adalah nama Yusuf. Kemudian bin Heli. Dalam catatan gereja ortodok, ya, Maryam itu adalah putra kandung Heli. Jadi Maryam itu putra kandung Heli. Tetapi dalam silsilah di sini nama Maryam dihilangkan, diganti dengan Yusuf sebagai suaminya Maryam. Jadi kalau dalam konteks ini Yusuf posisinya sebagai anak kandung atau anak mantu? Ini anak mantu. Anak mantu. Jadi anak mantu bisa menjadi pengganti dari anak kandung kalau dia perempuan. Gitu. Tradisi begini itu sudah ada di Yaman. Nah, masalahnya, apakah mungkin, ya? Apakah mungkin Ahmad al-Abah yang sebetulnya nasabnya itu sambung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu punya anak perempuan yang kemudian menikah dengan Ubaidillah? Yang kemudian nama Ubaidillah itu disambungkan dengan Ahmad al-Abah. Masuk ke situ. Apakah mungkin begitu?
Itu menjadi penelitian menarik. Oh, Pak Ali, dasarnya apa bisa? Karena kalau kita lihat ya, di dalam berbagai referensi dari beberapa kitab nasab yang dapat kita temui ya, kitab-kitab nasab yang mencantumkan nama-nama tokoh, misalnya Muhammad bin Muhammad Al-Akbar, itu tokoh historis. Tetapi dalam kitab Al-Majdi, karya dari Al-Umari, itu menyebutkan ada 3 tokoh, 3 putra dari Muhammad bin Muhammad Al-Akbar. Pertama Ibrahim, punya anak laki-laki bernama Muhammad. Kemudian yang kedua, anaknya itu bernama Ali, punya anak laki-laki yang bernama Ibnu Tibala. Yang ketiga, punya anak yang bernama Ishak, tapi punya anak perempuan. Dan Fakhrur Razi yang menulis kitab As-Sajarah Al-Mubarakah itu tidak menyebutkan nama Ishak yang punya anak perempuan ini. Bisa jadi pada satu dokumen kitab nasab, nama anak perempuan itu dicatat. Dalam dokumen lain tidak dicatat. Bisa jadi dalam konteks ini, anak perempuan itu kan sebetulnya kalau bahasa awamnya itu kan keturunan kelas 2. Dalam tradisi Timur Tengah ya. Israel itu juga nggak disebut. Karena anak laki itu menjadi posisi pertama. Anak perempuan itu posisi kedua. Sehingga kadang dicatat, kadang nggak dicatat. 12 suku Israel. Kita lihat tradisi Israel itu. Anak Nabi Yakub itu jumlahnya berapa sebenarnya? 13. Anak Nabi Yakub itu sebetulnya jumlahnya ada 13 orang. Kenapa yang tercatat dalam silsilah itu hanya 12 orang, laki-laki semua? Karena satu perempuan. Tapi satu perempuan agak terpinggirkan, tidak terlalu banyak dibicarakan. Tidak pernah disebut juga. Siapa itu? Dina. Iya kan? Tidak tercatat. Dan ini merupakan tradisi Timur Tengah sebetulnya. Lebih khusus dalam tradisi Yaman, itu sangat tua. Tradisi Arab yang paling tua bahasanya itu tradisi bahasa Arab khas Yaman. Dan itu inskripsinya masih dapat kita baca sampai hari ini. Dalam tradisi bangsa Arab sendiri yang diwakili dengan tokoh yang bernama Ismail, saya bertanya pada Pak Edi, kalau kita baca Alkitab bahasa Arab atau Alkitab dalam bahasa Ibrani, menyebutkan tidak berapa jumlah nama anak-anak Ismail? Cuman 12. Ada disebutkan 12 orang. Anak-anak Ismail disebutkan Nebayot, Bikr Ismail, wa Qaidar, wa Mibsam, wa Mishma, dan seterusnya sampai wa Yetur, wa Duma. Itu kalau dihitung jumlahnya 12. Tapi ketika kita baca keseluruhan teks di bagian-bagian lain, ada anak Ismail yang bernama Bet-Semet. Tidak disebut. Ini anak perempuan, tapi kenapa tidak disebutkan secara sejajar di situ merangkai jumlah total dari anak-anak Ismail 13 orang. Cukup hanya disebut 12 orang. Hal seperti ini juga menjadi bagian dari tradisi yang diwariskan ketika zaman Islam itu muncul. Para ahli nasab itu mencatat anak laki-laki itu begitu dominan. Anak perempuan tidak dicatat. Iya kan? Kenapa nggak dicatat? Karena wanita atau manusia perempuan itu masuk kategori kelas 2. Sedangkan anak laki-laki masuk kategori kelas 1. Itulah sebabnya di kalangan tradisi Ba'alawi, anak perempuan itu dianggap bisa nggak menjadi penerus nasab dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kemarin Nabi Bahar ngomong terputus karena kalau dari jalur perempuan terputus. Kalau dari jalur perempuan terputus. Jadi kalau dalam konteks ini ya, kalau seandainya benar dan itu menjadi penelitian menarik bagi para pengkaji ahli nasab di Indonesia itu, apakah memang ada kemungkinan bahwa Ahmad Al-Abah itu punya anak perempuan yang bisa jadi nanti menjadi istri Ubaidillah sebagai tokoh historis, meskipun dicatat di masa belakangan, tapi kemudian dia akan menjadi penerus dari dzurriyyah Nabi, tapi terputus karena pertama tidak dicatat tapi belakangan muncul namanya.
Pak Ali mungkin punya dokumen untuk memperkuat itu, Pak Ali. Nah, masalahnya ini dokumen perlu pengkajian lebih dalam. Gitu ya. Karena ini sebetulnya masih kurang matang dalam pengkajian. Karena kalau mencari nama anak perempuan Al-Abah dari dokumen-dokumen yang sudah dibaca dan di-share oleh banyak orang, itu belum ditemukan satu tokoh perempuan ini. Apakah satu tokoh perempuan ini tidak tercatat itu karena memang dianggap tidak terlalu penting, sehingga di dokumen-dokumen awal nama itu nggak muncul. Tetapi kita harus ingat, nama Ubaidillah di generasi awal juga tidak tercatat. Tidak tercatat itu apakah sebagai tokoh fiktif atau memang tokoh ini tidak terlalu penting karena hanya sebagai penyambung saja. Tahu maksudnya penyambung? Hanya statusnya sebagai anak mantu baru muncul belakangan. Bisa jadi begitu. Tapi itu menjadi penelitian yang tentu tidak mudah untuk ditelusuri. Perlu ada kajian-kajian lebih intensif. Tapi minimal dari sini ada 3 wacana. Pertama, bisa jadi ini tokoh fiktif karena namanya tidak muncul 500 tahun lebih. Seperti tuduhan, 550 tahun. Seperti tuduhan dari Kiai Ahmad itu. Iya. Itu kan sejak awal itu. Tidak pernah muncul dalam tradisi buku-buku nasab di era generasi awal. Sehingga itu dikategorikan tokoh fiktif. Berarti tidak mungkin para habaib ini keturunan Nabi. Dari jalur manapun. Itu pendapat pertama. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, itu pasti keturunan Nabi. Tetapi namanya tidak dicatat. Ubaidillah itu di dokumen-dokumen awal. Gitu. Tapi dicatat di dokumen-dokumen akhir. Tapi ini pun menjadi sesuatu yang bermasalah. Kenapa tidak ada kesaksian dari dokumen-dokumen awal? Itu menjadi persoalan. Yang ketiga, bisa jadi ini tokoh historis, bisa jadi. Tetapi karena dia nyambungnya melalui tokoh perempuan, anak perempuan dari Ahmad Al-Abah. Tapi masalahnya, ini siapa namanya? Sehingga baru muncul belakangan. Kalau memang ini adalah berasal dari keturunan Ahmad Al-Abah dari anak perempuannya, berarti para habaib ini memang keturunan Nabi, tetapi terputus karena melalui jalur perempuan. Jadi tiga wacana ini bisa jadi menjadi diskusi menarik nanti pada akhirnya. Tetapi itu harus bongkar-bongkar data. Apakah nama anak Ahmad Al-Abah yang perempuan ini bisa terkonfirmasi pada dokumen-dokumen yang belakangan? Kalau dokumen-dokumen awal tidak ada penjelasan. Tapi kalau hal seperti ini dari tokoh-tokoh yang lain, ada yang anak laki-lakinya disebutkan, ada yang anak perempuannya nggak disebutkan. Tapi di dokumen lain disebutkan. Bisa jadi di dokumen kitab-kitab nasab itu, di satu kitab nasab ditemukan, di satu kitab nasab tidak ditemukan. Dan itu harus dicari. Kalau di kitab yang dibawa Pak Ali ini memang disebutkan ya? Apanya? Kalau kitab As-Suluk ini menarik. Kenapa? Kecurigaan saya itu karena di sini disebutkan keluarga besar Ba'alawi itu ada. Nama-namanya itu ini penulisannya menarik. Abad berapa ini, Mas? Ini penulisnya itu meninggal tahun 730. Hijri. Ada yang menyebutkan 732 Hijri. Berarti abad keberapa? Kalau Masehi berapa itu ya? Ini kalau Hijri abad ke-8 Hijri. Tapi kalau Masehi itu abad ke-14 Hijri. Dikonversi saja. 1400 ya? 1400. Nah, 1400 Masehi. Berarti abad pertengahan di situ. Coba perhatikan di sini. Ini kan bicara mengenai beberapa tokoh fuqaha yang ada di Hadramaut. Hadramaut itu kan Yaman. Siapa nama-nama mereka? Ini menarik nama-namanya itu. Di sini ada nama yang merujuk pada ini, Abi Alawi. Tuh, sudah ada dalam bukunya Al-Janadi. Abi Alawi. Siapakah salah satu di antara mereka? Ah, ini. Minhum Ali ibn Ba'alawi. Ya kan? Kemudian di sini ada nama
wa Abdullah ibn Alawi. Ini nama-nama siapa? Ini nama-nama khas dari klan mana? Iya kan? Jadi, apakah klan ini kelompok dari orang-orang yang disebut sebagai fuqaha dari kalangan Bani Alawi ini? Kan pasti ada tokoh kuncinya. Kuncinya atas itu ya. Siapa itu? Apakah itu Ubaidillah atau Abdullah? Tapi yang jelas di sini hanya muncul nama Abdullah. Tapi di sini muncul nama-nama orang. Muhammad bin Ali ibn Ba'alawi. Oh, ibn Ini nama khas Ba'alawi sudah tercatat di sini. Jadi masalahnya ini memang semakin berat. 3 wacana itu bisa menjadi pelajaran bagi kita untuk menyatakan mana yang paling sahih di antara 3 wacana yang saling dibahas tadi ya, bertabrakan dan tidak bisa dikompromikan itu. Hanya 3 opsi. Yang paling moderat di antara keduanya itu yang ketiga, Pak Edi. Apa itu? Yang paling moderat. Ya? Anak mantu. Bisa jadi itu anak mantu. Kalau anak mantu kemudian namanya itu dicantolkan di situ, ini kan sama dengan yang termaktub di Alkitabul Muqaddas. Nama Yusuf dicantolkan di situ menjadi putra Heli. Sebetulnya anaknya Heli itu siapa? Maryam digeser dan digantikan dengan Yusuf. Jadi Yusuf dicantolkan di situ. Masuk. Padahal dia anak mantu. Anak mantu. Dan itu tradisi di Yaman udah biasa itu. Tapi masalahnya sekali lagi perlu data penguat. Jadi harus betul-betul bisa terbukti di situ. Apakah mungkin ini menjadi kajian ya? Apakah mungkin tradisi nasab Ba'alawi itu memang terpengaruh dengan tradisi Kristen Arab Yaman? Tradisi Arab memang di Alkitab memang penulisannya seperti itu nasabnya. Iya. Dan itu biasa dalam tradisi Arab Yaman, terutama dari kalangan gereja Ortodok Ethiopia yang kemudian sampai ke kawasan Yaman. Dan kita harus tahu juga kenapa ya. Ini kita kalau lihat pada Al-Qur'an. Di Al-Qur'an itu ada nggak surat gajah? Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was-shaif. Itu salah satu ayatnya. Tapi ada juga ayat yang lain berkaitan dengan Al-Fil. Ya kan? Surah Al-Fil. Surah Al-Fil, kalau surah Quraisy itu kan perjalanan orang-orang Quraisy dari utara ke selatan. Utara itu ke Palestina, ke selatan itu ke kawasan Yaman. Ya kan? Itu menjadi sebuah tradisi dan diceritakan dalam Al-Qur'an, itu sudah menjadi kebiasaan. Dan itu fakta historis. Tapi masalahnya kalau ada surah Al-Fil, arti harfiahnya gajah. Apa mungkin di kawasan Yaman ada gajah itu ada gajah? Dari mana itu gajah? Ternyata itu ada kaitan dengan Afrika Timur. Dan itu ada kaitan dengan persoalan migrasi orang-orang Ethiopia sampai ke kawasan Hijaz. Maka tidak salah juga Bilal bin Rabah, salah satu sahabat Nabi, orang Ethiopia yang menjadi budak, kemudian dimerdekakan, itu sampai ke kawasan Hijaz. Oh, karena jalurnya memang. Karena jalur perdagangan itu ke situ. Dari Afrika tadi. Iya. Jadi gajah itu dibawa nyebrang melalui Laut Merah, melalui Teluk Aden ya. Jadi Ethiopia dengan Teluk Aden itu kan sangat dekat tuh, tidak terlalu jauh. Sehingga gajah bisa masuk ke situ. Jadi asalnya bukan dari Yaman, nggak ada Yaman gitu gajah. Adanya dari Ethiopia. Kekristenan itu juga berkembang melalui jalur itu. Sampai ke Yaman ini. Iya. Dan tradisi kekristenan Arab dalam catatan nasab memperkenankan pola seperti itu. Kira-kira Pak Edi dari sini lebih sepakat yang mana di antara 3 kemungkinan wacana yang sedang diperdebatkan itu? Saya tidak sepakat semua ini. Soalnya kalau memilih salah satu ini kita nanti berat ini.
Soalnya kalau kita lihat di luaran sana, Pak Ali, bahkan kita kemarin ada yang bahas kita dituduh Wahabi lah, dituduh macam-macam. Ya sebetulnya keilmuan itu kan tidak boleh ya dengan tuduhan yang macam-macam tanpa dasar. Tanpa dasar. Semua kan berbasis pada data. Iya. Data itu yang bicara. Cuma masalahnya mana data yang lebih akurat dan lebih sahih, itu yang harus bisa dipelajari oleh semuanya. Iya, kalau kita mengacu ke ilmuwan memang harus berdasarkan bukti, Pak Ali. Ya. Jadi apalagi ada catatan kekosongan sampai 500 tahun itu sangat panjang ya. Tapi memang ada juga pendapat bahwa pembahasan nasab itu hanya 2 generasi ke atas katanya. Tidak perlu sejaman sampai ke atas gitu. Bagaimana itu, Pak Ali? Ya itu kan argumentasi salah seorang ahli nasab yang berkaitan dengan suhrah wal istifhadah itu. Artinya cukup itu diakui oleh 2 masa sebelumnya. Yeah. 2 masa itu maksudnya 2 masa apa? Ukurannya apa? Dan itu apakah 2 masa itu tidak terkait dengan 2 masa sebelumnya? Nah, itu kan problem juga kan? Iya. Menjadi diukur mulai kapan 2 masa ini ya? Itu menjadi pertanyaan yang belum fix di antara narasumber yang sedang berbincang itu mengenai tema besar itu. Ya. Baiklah, saudara-saudaraku sekalian, memang agak pusing ya mikir nasab karena memang dokumennya belum ketemu, dan syukur-syukur nanti kalau dokumennya ketemu ya. Atau tadi Pak Ali udah pesimis ini, dokumennya mungkin tidak ditemukan lagi. Jadi untuk masalah ini biar masing-masing yang berpikir ya, kita tidak mau pro sana pro sini. Yang jelas kita hanya membahas masalah dari segi keilmuan. Kita tidak memblok kanan atau ke kiri. Yang jelas ini tadi ada 3 opsi. 3 opsi pun itu kita ambil juga dari pendapat dari yang pro Kiai Imad, kemudian dari Tengku Qori juga yang menuduh bahwa dari Ba'alawi itu adalah tokoh fiktif karena ada kekosongan waktu itu ya. Kemudian dari kelompok Robito, mereka berkeras bahwa Ba'alawi ini adalah tokoh historis dan memang ada, dan jalurnya memang nyambung ke Nabi Muhammad. Dan opsi ketiga tadi udah dijelaskan oleh Ustadz Ali, apa mungkin bahwa ini Habib Ba'alawi ini ternyata nyambungnya anak mantu ya. Karena apa? Karena awal-awal memang tidak dicatat, tetapi di akhir-akhir itu dibahas dan itu memang dicantumkan nama itu. Ini ada tiga kemungkinan ya, kita sampai hari ini pun tidak bisa menentukan mana yang benar, mana yang tidak. Ini semua masih PR ya. PR besar yang harus diputuskan oleh kelompok yang masih bertikai ya. Baiklah saudaraku, kita ingatkan sekali lagi bahwa Yayasan Pembina Mu'alafat Tauhid sampai hari ini masih membuka donasi untuk kelanjutan pembangunan pondok pesantren dan juga masjid yang ada di Desa Wonosalam, Jombang. Saat ini pembangunan sudah berjalan, ya sedikit-sedikit ada dana kita bangun ya. Karena dana yang masuk jika tidak langsung besar, jadi dana terkumpul 1 bulan baru kita jalankan. Untuk itu bisa kirim donasi Anda ke nomor rekening 111-888-9971 di Bank Syariah Indonesia atas nama YPM Jawa Timur. Itu Pak Ali. Mungkin ada yang mau dibahas lagi Pak Ali? Ya, saya kira sudah saya jelaskan secara detail bahwa pembahasan mengenai nasab Ba'alawi ini, jangan lupa itu sentralnya ada di Yaman. Dan penulis sejarah mengenai Ba'alawi itu adalah orang Yaman. Namanya tadi sudah saya sebut Bahauddin, ya, Al-Yamani Asy-Syafi'i. Dan tradisi itu sangat kuat di Yaman mengenai pencatatan nasab itu. Meskipun dia bukan seorang ahli nasab, dia seorang sejarawan ya, tapi dia mendengar banyak informasi di masyarakat Yaman, dan yang dia dengar tentu dalam konteks multi etnik dan multi agama di situ. Dan tradisi kekristenan Arab di Yaman itu sangat kuat dalam
tradisi pencatatan nasab dan memungkinkan anak mantu bisa masuk dalam silsilah nasab. Itu buku ini buku sejarah atau buku khusus nasab ini, Wali? Kalau buku As-Suluk ini khusus buku sejarah. Menceritakan Buku sejarah yang pertama kali menyebutkan nama Abdullah, bukan Ubaidillah ya. Abdullah. Itu sejarah perkembangan Islam di Yaman atau gimana itu? Iya, berkaitan dengan sejarah para ulama dan para raja. Oh. Jadi dia menjelaskan itu. Dan nama-nama itu tercatat di dalam buku ini. Dan sebagian sudah saya sebut, beberapa fuqaha ahli fikih yang ada di Yaman, di Hadramaut, namanya ada dari kalangan klan Ba'alawi. Ya. Ada di situ. Apakah itu ditambahkan oleh muhakkik atau tidak, itu perlu pembanding dari dokumen lain. Karena saya sebetulnya punya 2 versi. Ini baru satu versi. Versi satunya belum saya ungkap. Ini baru satu versi. Tapi pengarangnya sama? Pengarangnya sama, tetapi ada beberapa bagian yang tidak sama. Tapi bukunya sama, maksudnya penerbitannya, bukunya sama. Penerbitnya berbeda, kemudian yang menjadi sumber manuskripnya berbeda, meskipun nisbatnya pada tokoh yang bernama Bahauddin Abi Abdillah. Oh gitu. Sama. Tapi judulnya sama? Judulnya sama, Kitab As-Suluk. Oh alah, iya. Yang satu terbitan dari San'ah, yang belum saya sampaikan di sini. Ini bukan terbitan San'ah, tapi Darul Minhaj. Terbitan Darul Minhaj. Ada 2 jilid sebetulnya. Iya. Cukup Pak Ali? Saya kira cukup demikian. Baiklah saudara-saudaraku sekalian, cukup sampai di sini ya pembahasan soal nasab ini. Dan semoga bisa diambil kesimpulan masing-masing ya, baik itu yang dari kelompoknya Kiai Imaduddin atau dari kelompoknya Robitoh Halawiyah. Yang jelas kita di sini membuka clue-clue dan itu menjadi PR yang besar sebelum nanti 6 bulan lagi katanya ada pertemuan akbar biar ini bisa memecahkan permasalahan. Dilanjutkan kajiannya. Dan dilanjutkan kajiannya. Baik, semoga bermanfaat pertemuan pada malam hari ini. Tunggu pertemuan kita selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.